Salam sejahtera, salam kebajikan, dan salam sehat buat seluruh pemirsa dimanapun kalian berada. Selamat berapa saja ketika pertama kali kalian menonton dan menyaksikan video ini. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemekaran daerah dalam perspektif konstitusi yang saya mengerti. Jadi ketika kita bicara tentang konstitusi, itu konstitusi dibagi menjadi dua, konstitusi yang bersifat tertulis dan yang bersifat tidak tertulis. Yang bersifat tidak tertulis itu kita bisa lihat dengan kebiasaan atau misalnya norma agama dan norma adat, sementara yang tertulis itu kita kenal dengan undang-undang dasar. Nah, di dalam undang-undang dasar itu ada yang namanya itu tujuan nasional. Tujuan nasional itu adalah yang pertama itu bagaimana melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan seluruh warga bangsa. Yang kedua itu bagaimana mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga itu bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat itu bagaimana terlibat dalam ketertiban dunia. Itu 4 tujuan utama yang sangat keren dan penting. Kenapa sampai kemudian negara itu juga bisa hadir. Nah, untuk hadirnya sebuah negara itu satu unsur yang paling terpenting dalam negara itu adalah rakyat. Jadi kalau tidak ada rakyat, sampai kapanpun sebuah negara itu tidak akan pernah ada. Walaupun misalnya unsur lain itu misalnya adanya pemerintahan ataupun adanya wilayah atau adanya pengakuan internasional. Tapi kembali lagi ketika tidak ada rakyat, maka negara itu sampai dunia kiamat juga tidak akan pernah ada. Karena itu, dengan dasar itu kemudian rakyat itu menjadi target daripada pembangunan nasional. Yang berikut itu selain rakyat itu menjadi target dari pembangunan nasional, itu rakyat juga itu memiliki kedaulatan. Karenanya misalnya di Undang-Undang Dasar itu di pasal 1 misalnya ayat 2 itu dijelaskan bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Untuk mewujudkan tujuan nasional yang targetnya itu adalah rakyat, maka harus ada yang namanya itu pelaksana. Nah, pelaksana itu kemudian dikenal dengan di Indonesia itu dikenal dengan 3 kekuasaan. Itu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, kekuasaan itu tidak lahir dengan begitu sendiri. Kekuasaan itu justru diberikan oleh pemilik kedaulatan atau rakyat yang memberikan kekuasaan itu kepada 3 elemen tadi itu. Sehingga 3 elemen tadi itu ketika mau melaksanakan kewenangan mereka atau tugas yang diberikan kepada mereka, itu selalu harus didasarkan pada semangat tujuan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian melindungi seluruh rakyat Indonesia, dan mensejahterakan seluruh warga bangsa. Nah, sekarang misalnya kalau kita bicara tentang daerah-daerah yang kemudian diberlakukan misalnya desentralisasi simetris atau misalnya seperti di Papua. Nah, semangatnya itu adalah bagaimana supaya tujuan nasional yang besar itu diwujudkan di dalam daerah-daerah yang diberlakukan desentralisasi simetris. Walaupun misalnya faktanya itu terjadi bias daripada semangat-semangat tersebut. Nah, itu juga kemudian bisa menjadi perdebatan tersendiri. Nah, dalam semangat itu kemudian misalnya harus dibedakan itu misalnya ketika bicara tentang pemekaran di Papua dengan pemekaran di lain. Berbedanya di mana? Berbedanya itu karena Papua itu diberlakukan desentralisasi simetris. Sehingga ketika desentralisasi simetris itu kemudian diberlakukan, maka pemekaran itu harus memenuhi ketentuan desentralisasi simetris. Dia bukan daerah yang bersifat umum, yang seenaknya saja bisa dilakukan, walaupun misalnya syarat-syarat pemekaran itu dengan ketat dirumuskan dalam wilayah desentralisasi. Nah, itu prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh para pembuat undang-undang ataupun misalnya mereka yang mengusulkan tentang undang-undang itu untuk harus dibuat atau diberlakukan. Nah, yang berikut itu misalnya karena Papua itu dikenal dengan wilayah desentralisasi simetris, itu maka harus dipertegas dengan prinsip-prinsip. Yang pertama itu satu itu misalnya prinsip negara hukum. Yang kedua itu prinsip kedaulatan rakyat. Kemudian yang ketiga itu misalnya prinsip desentralisasi simetris. Yang misalnya kita juga bisa lihat di pasal 18
B di itu Undang-Undang Dasar. Misalnya menjelaskan bahwa negara mengakui satuan-satuan wilayah yang khusus dan kemudian wilayah-wilayah yang ada hukum adatnya misalnya. Nah, dalam semangat itu kemudian ketika kita bicara tentang rakyat pemegang kedaulatan, itu kalau diturun dalam wilayah desentralisasi simetris, maka kedaulatan itu adanya di wilayah yang diberlakukan desentralisasi simetris. Jadi ketika satu produk hukum baru yang mau dilahirkan dari wilayah desentralisasi simetris, itu harus dimintai pendapat dari rakyat yang berada di wilayah desentralisasi asimetris tersebut. Nah, supaya tidak menyimpang jauh, itu kemudian itu batasannya itu diberikan melalui undang-undang, misalnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Jadi kalau kita mau melahirkan satu undang-undang baru, maka syarat dan ketentuan-ketentuan seperti begini itu kemudian dijelaskan di situ. Misalnya kita ambil saja pasal di pasal 96 itu soal partisipasi publik. Atau misalnya kita bisa lihat di pentingnya naskah akademik misalnya. Nah, ini kan dua hal yang paling ketat sekali. Jadi naskah akademik itu juga bukan naskah akademik sulam tanpa sulam begitu, atau naskah akademik yang hanya dibikin berdasarkan kepentingan dari kaum-kaum tertentu atau kepentingan-kepentingan tertentu hanya untuk memenuhi syarat-syarat formil begitu. Padahal hal yang substansial itu adalah misalnya bicara tentang ini adanya masyarakat adat. Ini adalah misalnya wilayah-wilayah kepemilikan wilayah adat. Ini misalnya kita bisa bicara tentang semangat dari kebinekaan itu bagaimana merawat masyarakat-masyarakat yang berdampak langsung terhadap aspek hak asasi manusia dan justru berpotensi itu terjadi genocide misalnya. Nah, bagaimana cara merawat mereka misalnya. Jadi itu satu kesatuan yang mestinya ketika bicara tentang naskah akademik itu juga harus dirampung dengan baik dan sangat ketat. Atau misalnya contoh misalnya kalau kita bicara tentang semangat penyelesaian problematika. Jadi dalam semangat penyelesaian problematika itu harus dilihat bahwa baik itu produk hukum berupa desentralisasi simetris atau misalnya produk hukum berupa undang-undang pemekaran, itu harus dilihat dalam semangat bagaimana menyelesaikan problematika. Jadi bukan menambah masalah, karena menambah masalah itu sama dengan kejahatan terhadap konstitusional karena bertentangan dengan tujuan nasional, begitu, tujuan negara. Nah, mestinya itu ketika produk hukum baru yang mau dibikin oleh misalnya lembaga parlemen misalnya, itu mereka harus sangat ketat memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal seperti begitu. Nah, kalau kita misalnya melihat kepada Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 di pasal 76 misalnya itu di soal pemekaran itu menjadi otoritas pemerintah pusat, itu kan sebenarnya itu undang-undang itu pasal yang paling buruk begitu. Kenapa dia pasal yang paling buruk? Karena desentralisasi asimetris itu tidak mewajibkan diberlakukannya sentralisasi begitu. Nah, ketika itu ditarik ke pusat itu kan sentralisasi. Yang fatal itu adalah ketika upaya-upaya sentralisasi itu dimasukkan di dalam domainnya desentralisasi simetris begitu. Nah, ini kan logika yang sudah kacau, parah dan rusak yang kemudian itu berusaha didorong begitu, dan itu cerminan yang sangat buruk. Nah, sekarang misalnya kita bicara tentang daerah otonomi baru. Nah, daerah otonomi baru kalau rakyat misalnya tolak sebuah produk undang-undang, itu mestinya itu undang-undang itu harus dibekukan. Karena rakyat itu pemegang kedaulatan begitu. Jadi kalau rakyat tolak sebuah undang-undang, undang-undang itu harus dibekukan. Nah, soal terus bagaimana undang-undang itu bisa dilahirkan? Undang-undang itu hanya bisa dilahirkan ketika DPR atau pemerintah meyakinkan rakyat bahwa ini loh manfaatnya. Undang-undang ini diberlakukan seperti begini loh. Jadi setiap produk undang-undang baru yang mau didorong itu bukan di masalah soal cepat lambatnya begitu, tapi di soal bagaimana rakyat itu kemudian terlibat dalam sebuah proses sehingga setiap undang-undang yang mau dihasilkan
itu undang-undang yang lahir atas kesadaran bersama begitu. Jadi aspek musyawarah untuk mufakat misalnya di nilai-nilai yang sudah ditanamkan di Pancasila itu harus diwujudkan, itu tidak hanya sebatas simbol. Atau misalnya ketika kita bicara tentang Papua itu ada yang namanya para adat begitu. Nah, setiap produk hukum baru yang mau dirumuskan itu harus dibicarakan di dalam para adat begitu. Itu konsekuensi logis daripada negara yang rakyatnya itu beraneka ragam. Apalagi konstitusi itu sudah bilang bahwa ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Yang tidak tertulis itu misalnya ketika kita bicara tentang norma adat itu ada konstitusi di situ begitu. Jadi lu kalau mau misalnya bermain peran dalam eksekutif maupun legislatif itu harus bisa memahami konstitusional secara utuh. Tidak hanya konstitusional hanya berdasarkan kepentingan dan pesan-pesan tertentu. Karena itu tindakan-tindakan yang merusak dan mencoreng semangat berkonstitusi di negara Indonesia ini. Nah, atas dasar semangat itu, yang saya mau tegaskan lagi itu adalah ketika rakyat itu menolak sebuah produk undang-undang baru, maka undang-undang itu harus dibekukan sampai rakyat kemudian menyetujui. Nah, soal bagaimana menyetujui itu tugas negara, tugas mereka yang digaji oleh negara untuk meyakinkan, untuk melakukan sosialisasi, untuk memberikan edukasi sampai dengan rakyat tahu bahwa ini loh ada asas penting dengan mendorong satu produk hukum. Apalagi misalnya Gustaf kan juga bilang bahwa negara hukum itu harus memberikan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum begitu. Jadi negara itu juga harus menghormati ruang-ruang dan domain-domain begitu. Bukan negara tapi oknum-oknum yang ada baik di eksekutif maupun di parlemen itu harus memahami ruang-ruang itu. Mereka harus mengajarkan kepada rakyat ini loh cara bagaimana menghormati, menjunjung tinggi konstitusional yang baik dan konstitusional yang tepat. Nah, ketika ada beberapa juga waktu saya bikin artikel kemudian banyak yang bilang ini kan sudah lewat. Kalau di dalam perspektif konstitusi itu bukan soal lewat atau tidak lewat begitu. Yang harus dilihat itu lebih kepada ketika satu produk hukum baru itu rakyat tolak, maka DPR wajib memberikan kewenangan politiknya untuk menghentikan atau mencabut undang-undang tersebut. Karena di dalam konstitusi itu juga dikenal dengan ada yang namanya itu legislative review. Jadi kalau orang bilang misalnya orang membangun wacana bahwa sudah nanti uji saja di Mahkamah Konstitusi atau judicial review, padahal satu hal yang dilupakan itu adalah legislative review. Legislative review itu juga harus dilihat dengan utuh. Jadi tidak harus misalnya rakyat berbondong-bondong datang ke DPR kemudian itu dianggap bagian dari legislative review. Tidak juga harus seperti begitu atau lobby. Tapi ketika rakyat misalnya apalagi rakyat di Papua yang jauh, masa harus semua rakyat datang naik kapal besar-besar ke DPR RI itu kan tidak mungkin dan itu tidak logis sama sekali. Sehingga ketika misalnya rakyat di Papua itu melakukan aksi besar-besaran penolakan terhadap satu produk hukum baru atau undang-undang baru, atau misalnya sekarang yang kita kenal dengan pemekaran yang ditolak-tolak oleh rakyat, maka DPR sudah harus menghormati konstitusional warga negara, apalagi warga negara itu selaku warga yang memiliki kedaulatan atas konstitusi negara, maka DPR itu sudah harus menyatakan atau mendorong supaya undang-undang itu harus dicabut. Jadi DPR harus mencabut undang-undang itu supaya DPR membuktikan kepada semua orang, bahkan DPR membuktikan juga kepada orang-orang yang belajar tentang konstitusi bahwa DPR itu menghormati yang namanya itu kedaulatan rakyat. Caranya apa? Caranya dengan mencabut undang-undang otonomi daerah. Nah, sekarang misalnya undang-undang otonomi daerah ataupun misalnya undang-undang pemekaran. Nah, sekarang kalau ada yang bilang misalnya itu kan ada juga mewakili masyarakat adat, mereka melakukan dukungan terhadap pembentukan otonomi baru misalnya. Nah, itu kan juga bisa diuji. Karena ketika kita bicara tentang masyarakat adat itu ada yang namanya mekanisme adat. Mekanisme adat itu sangat ketat begitu. Apakah misalnya mereka melalui proses mekanisme adat atau misalnya mereka oknum-oknum ini hanya
ketemu di jalan kemudian dibawa mengatasnamakan rakyat. Yang harus diukur itu adalah apakah proses adat itu kemudian dijalankan dengan mekanisme yang ketat atau tidak misalnya. Apalagi kalau kita bicara tentang adat, itu di Papua masyarakat adat itu hanya mengakui yang namanya itu Lembaga Adat Papua. Nah, selebih daripada itu juga ada juga lembaga-lembaga dugaan yang dibentuk oleh oknum-oknum tertentu. Tapi bahwa lembaga yang lahir dari masyarakat adat itu adalah Lembaga Adat Papua, atau yang dulu misalnya dikenal dengan Dewan Adat Papua, kemudian ada Dewan Adat Daerah dan segala macam. Nah, sehingga kalau keterwakilan itu masyarakat adat misalnya, itu harus diukur apakah mekanisme adatnya itu sudah terpenuhi atau tidak. Baik di soal bagaimana adanya proses musyawarah mufakat, kemudian bagaimana ide, perasaan, gagasan itu kemudian disalurkan, apakah itu terpenuhi atau tidak. Karena proses itu juga prosesnya cukup panjang sama sekali begitu. Nah, masa dalam 1-2 hari kemudian itu bisa ada perwakilan yang sebenarnya itu juga bisa didalami begitu. Karena kalaupun misalnya ada upaya-upaya seperti yang tadi yang tidak memenuhi ketentuan masyarakat adat misalnya, atau yang tidak mewakili partisipasi rakyat kemudian tapi itu dipaksakan dan mengatasnamakan, ini kan selain daripada adanya dugaan misalnya penipuan dan kejahatan konstitusional, upaya dugaan-dugaan kejahatan konstitusional, tapi ini kan juga contoh yang paling buruk begitu. Apalagi semangat kita itu adalah negara republik di mana ruang-ruang demokrasi itu harus dibuka. Nah, cara untuk kita bisa mengukur itu kita bisa lakukan misalnya dengan uji publik. Uji publik itu bisa juga dengan misalnya aksi. Katakanlah pemerintah memberikan ruang demokrasi untuk membuktikan misalnya berapa banyak rakyat yang akan melakukan aksi untuk mendukung dan berapa banyak rakyat yang akan melakukan aksi untuk menolak. Itu juga bisa dilakukan. Nah, terhadap rakyat yang harus melakukan aksi mendukung dan menolak, itu juga harus bisa dilihat apakah itu rakyat migran atau apakah itu misalnya orang asli Papua. Karena ketika satu produk hukum baru itu diberlakukan, itu kan yang mengikat daerah itu tidak hanya wilayah tapi juga seluruh orang di situ. Nah, sehingga misalnya ada yang namanya itu istilah insidensial. Jadi ketika proses insidensial itu misalnya terjadi, itu yang sudah dipastikan akan bertahan hidup dan tinggal di situ itu adalah penduduk-penduduk asli misalnya. Sementara kaum migran itu akan mereka berpindah-pindah. Nah, bagaimana mereka menentukan sementara status mereka itu misalnya berpindah-pindah, tapi mereka menentukan hak kehidupan orang asli di situ, itu kan juga sangat kontras kalau dalam semangat desentralisasi simetris. Sehingga ruang dalam desentralisasi simetris itu sebenarnya ketika mendorong satu kepastian hukum, itu yang harus dikedepankan adalah penduduk-penduduk asli yang sudah dipastikan bahwa mereka itulah yang akan menerima dampak dan ataupun manfaat daripada proses seperti begitu. Atau misalnya katakanlah saya atau oknum orang Papua dimanapun misalnya ya, kalau mereka lama tinggal di Jogja misalnya, mereka tidak akan bisa disebut sebagai orang Jogja, tapi mereka akan disebut sebagai orang Papua yang tinggal sekian puluh tahun di Jogja. Nah, ketika misalnya desentralisasi simetris yang mau dilakukan di Jogja, itu juga orang-orang Papua yang tinggal di Jogja juga tidak bisa mengatasnamakan misalnya warga Jogja itu untuk menentukan masa depan dan upaya-upaya proteksi atau semangat desentralisasi yang akan berdampak langsung terhadap penduduk orang Jogja begitu. Nah, hal yang sama itu juga logikanya itu di Papua. Jadi ruang bagi penduduk asli Papua itu harus diberi ruang yang sangat ekstra dalam semangat demokrasi, kemudian aspirasi dan suara-suara mereka itu juga harus didengar. Karena itulah kemudian supaya tidak menyimpang misalnya, agar kekuasaan itu tidak ditabrak sana, ditabrak sini, atau dilakukan hanya berdasarkan kepentingan kelompok-kelompok tertentu, itu sebenarnya di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu juga sudah berikan ruang-ruang begitu. Tidak hanya di situ, sebenarnya konstitusi kita juga itu memberikan syarat-syarat yang ketat. Nah, atas semangat begitu, maka yang saya mau tegaskan bahwa ketika rakyat menolak satu produk hukum baru, misalnya rakyat tolak pemekaran, maka DPR
itu harus mencabut undang-undang tersebut, karena untuk mencabut sebuah produk hukum atau mencabut sebuah undang-undang itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang membuat undang-undang itu sendiri. Jadi DPR diharapkan itu juga harus mendengar aspirasi-aspirasi rakyat, sehingga legislative review itu juga harus dilaksanakan oleh lembaga DPR. Sekali lagi, kita bisa uji dengan membuka ruang demokrasi. Berapa banyak rakyat yang tolak dan berapa banyak rakyat yang terima. Dan sekali lagi, kalau ketika rakyat misalnya itu sudah menolak, apalagi misalnya sekarang rakyat masih melakukan aksi-aksi tentang penolakan itu, akan baiknya kalau DPR menyatakan undang-undang tersebut dicabut. Jadi baik DPR maupun pemerintah itu harus diharapkan itu harus mengajarkan tentang bagaimana mentaati atau menghormati, menjunjung tinggi itu konstitusional di negara ini. DPR dan pemerintah atau siapapun itu juga diharapkan untuk menghormati yang namanya itu kedaulatan rakyat. Jadi ketika kita bersepakat untuk bagaimana membangun negara, itu kita juga bersepakat untuk mentaati konstitusi, kita juga bersepakat untuk menghormati hukum, kita juga bersepakat untuk menempatkan kedaulatan rakyat itu di tempat yang sakral, di tempat yang tinggi. Dan ketika rakyat di satu wilayah yang diperlakukan desentralisasi metris itu misalnya menolak produk-produk hukum baru, apalagi produk hukum baru itu mengikat mereka, maka sudah tentu semua elemen harus bersuara, semua elemen harus menghormati kedaulatan rakyat tersebut, dan semua elemen harus menjunjung tinggi aspek hak asasi manusia supaya rakyat itu benar-benar bisa terproteksi. Karena setiap undang-undang atau setiap produk hukum baru yang mau didorong itu kan harus mewujudkan tujuan nasional. Tapi kalau di Papua misalnya pemekaran-pemekaran itu justru berdampak kepada pelanggaran HAM, berdampak kepada marginalisasi, itu sebenarnya mau menggambarkan bahwa itu sebenarnya bias daripada semangat negara hukum, tapi itu lebih kepada ada kepentingan dan niatan-niatan tertentu yang justru melenceng dan merusak tatanan konstitusi, merusak tatanan semangat negara hukum dan mencederai kedaulatan rakyat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita sama-sama bisa menghormati kedaulatan rakyat itu sebagai kedaulatan tertinggi, sebagai penghormatan terhadap tujuan bernegara, penghormatan terhadap Pancasila, dan penghormatan terhadap Undang-Undang Dasar. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan semoga pandangan saya ini juga kemudian bisa menjadi referensi bagi DPR selaku pembuat undang-undang dan pemerintah sebagai pengusul, misalnya untuk diusulkan kembali agar undang-undang yang ditolak oleh rakyat itu harus dicabut sampai dengan rakyat bersedia dan menerimanya. Demikian, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.